Kita hari ini akan membahas tentang fight with faith, seperti itu ya. Jadi bertarung di dalam iman. Kita akan buka di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Dan Losa akan baca untuk kita dengan kita bisa dengarkan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang bertarung di dalam iman atau peperangan dalam iman, maka satu hal yang bisa kita garis bawahi atau menjadi sesuatu yang penting adalah dunia ini merupakan tempat di mana kita melakukan atau kita sedang berada di dalam sebuah arena pertandingan. Jadi apapun gitu ya, kita mau tidak mau, kita sadar tidak sadar, kita menganggap penting atau tidak penting, tetapi dunia di mana kita tinggal sekarang ini adalah tempat di mana kita sedang berada di sebuah arena pertandingan. Bukan hanya sekedar bicara tentang spiritualitas sebenarnya. Tetapi apapun, misalkan dunia pendidikan untuk kalian. Maka dunia pendidikan untuk kalian itu pun adalah sebuah arena pertandingan. Makanya kalau di sekolah itu kan ada ranking gitu ya, ranking 1, 2, 3, terus ditanya anaknya ranking berapa. Kemudian orang tua akan berkata, ya 10 besar lah gitu. Nah, ketika bicara tentang 10 besar atau 3 besar lah, maka itu menunjukkan bahwa ada grade, ada status, ada sebuah susunan, sebuah kualitas yang ditunjukkan, yang dicapai oleh anaknya. Jadi teman-teman, bahwa inilah arena pertandingan sekolah, makanya kalian belajar gitu ya. Semuanya sama-sama dengan pelajaran yang sama. Kemudian dengan soal ujian yang sama. Tetapi kemudian nilainya beda pasti. Ada nilai yang bagus, ada nilai yang jelek, ada nilai yang di atas di atas rata-rata gitu ya. Tetapi ada yang di bawah rata-rata yang harus akhirnya remedial. Jadi itu arena pertandingan. Dan pertandingan itu harus kita menangkan. Jadi ini mau nggak mau. Itu dalam dunia sekolah. Nanti kalau kalian di dalam dunia kerja, dunia kuliah, itu juga terjadi. Ketika kalian masih kecil, terjadi nggak loh? Terjadi. Bahwa ketika kalian masih kecil pun adalah arena pertandingan kalian untuk survive, untuk kuat, untuk bertahan. Ketika kalian dikeluarkan dari kandungan ibu kalian pun, ketika kalian dikeluarkan pertama, dilahirkan pertama, itu adalah momen kalian menentukan kalian bisa ngomong atau enggak. Makanya dokter, ketika seorang bayi itu lahir, maka dia akan menepuk, akan bokongnya anak bayi itu supaya anak bayi itu nangis. Supaya apa? Ketika kalau dia nggak nangis itu bahaya. Kalau nggak nangis berarti bayi itu nggak bisa bicara. Jadi itu indikasinya tuh di situ. Jadi bertanding untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Teman-teman, saya suka nonton MasterChef seperti itu ya. Jadi di MasterChef itu jurinya itu bilang gini, jadilah juara di setiap pertandingan. Jadi dia menekankan kalau kalian nggak mau masuk pressure test, maka kalian harus jadi pemenang di dalam setiap pertandingan supaya kalian nggak harus ditandingin lagi dengan beberapa peserta yang penilaiannya buruk. Jadi semua konsep di dalam dunia ini adalah konsep tentang pertandingan dan pertandingan itu harus dimenangkan. Dan hal yang sama ketika kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Teman-teman, 1 Timotius ini ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada murid atau anak rohaninya, yaitu yang bernama Timotius. Jadi Timotius ini adalah anak rohani Paulus yang dipercayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan.
Jadi Timotius ini adalah seorang yang teguh di dalam iman karena dia sudah dididik. Bukan hanya sebelum Paulus itu dia dididik oleh mamanya, oleh neneknya. Dan ketika dia teguh di dalam iman itu, maka Timotius ini dipanggil, diingatkan Paulus untuk berani menjadi saksi, berani untuk menyaksikan, dan berani untuk berdiri di hadapan banyak saksi. Paulus mengingatkan Timotius bahwa pekerjaan Kristus layak untuk diperjuangkan, layak untuk dimenangkan, layak untuk dipertandingkan. Dan Injil itu perlu terus maju untuk panggilan lebih tinggi yang dimiliki oleh Timotius di dalam mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Sehingga kita bisa berkata bahwa pertandingan Timotius adalah pertandingan yang mengikuti akan langkah atau akan jalan yang pernah dilalui oleh Kristus. Dia menapaki akan jalan salib itu. Karena itu kalau kita lihat di dalam 1 dan 2 Timotius, maka di sana Timotius itu menghadapi berbagai masalah di dalam pengembalaannya, menghadapi berbagai jemaat dengan berbagai masalah di dalam pelayanannya. Dan Timotius menghadapi semuanya itu. Tetapi Paulus berkata, ayo kamu di tengah-tengah segala sesuatu, sesungguhnya kamu sedang mengalami yang namanya pertandingan di dalam iman. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa kehidupan Kristen adalah pertandingan bagi kita. Pertandingan dari awal sampai dengan akhir. Nggak ada tuh masa istirahat sebenarnya. Kalau tanding itu ada masa istirahat gitu ya. Ada apa namanya? Oke, break dulu gitu. Tetapi pertandingan di dalam kehidupan orang Kristen adalah pertandingan dari awal sampai akhir. Pertandingan yang terus menerus. Peperangan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup ini. Dalam satu bagian Alkitab bilang gini, si jahat itu jikalau mungkin menyesatkan anak-anak Tuhan. Jadi sebuah situasi di mana kita berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, di hadapan dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, untuk terus berupaya menjatuhkan kita. Sehingga di dalam pertandingan ini, di dalam peperangan ini, maka kita harus terus-menerus untuk bergerak, untuk bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Kita berjuang di dalam pertarungan iman atau pertandingan iman yang benar untuk berjalan di dalam kemenangan yang untuk diraih itu. Tujuan dari semua itu bicara tentang seberapa disiplin kita, seberapa latihan kita. Itu untuk membuat kita siap di dalam sebuah pertandingan. Kita sedang melakukan pertandingan atau pertempuran atau peperangan spiritual, dan pelatihan yang kita lakukan adalah pelatihan yang terjadi di dalam alam spiritual itu. Paulus mengatakan pada jemaat Efesus, misalkan, supaya mereka memperlengkapi diri mereka dengan perlengkapan senjata Allah, seperti itu ya, topeng keselamatan, baju zirah, kemudian pedang roh, perisai iman, berbagai peralatan yang bagi Paulus seperti seorang tentara Romawi yang siap sedia berperang ataupun tidak perang, tapi mereka siap sedia ketika perang itu meletus, dan mereka harus mengenakan itu setiap saat. Teman-teman, itulah gambaran di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita terus mengalami namanya pertandingan. Kenapa? Karena setiap musuh itu berbahaya bagi jiwa dan merusak pertumbuhan rohani kita. Sehingga setiap musuh harus dengan sungguh-sungguh kita lawan. Musuh apa loh? Musuh apapun yang membuat kalian dijauhkan atau membuat kalian jauh dari Tuhan. Maka setiap musuh seperti itu harus kalian hadapi di dalam peperangan spiritual. Teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita dipanggil untuk berjuang di dalam peperangan, pertarungan, pertandingan iman yang baik dengan memanfaatkan setiap kesempatan, mempercayai kasih karunia cukup daripada Tuhan untuk membawa kita melalui iman
daripada menyerah pada besarnya masalah atau menyerah pada godaan yang menghadang kita. Seperti Paulus katakan, kamu harus mengenakan baju zirah itu, baju peperangan itu, untuk kita siap sedia menghadapi peperangan. Teman-teman, peperangan itu kalau kita tahu itu gampang, gitu ya. Tetapi kalau peperangan itu sesuatu yang kita nggak tahu, dan musuh itu tidak tampil sebagai seorang musuh di hadapan kita, tetapi sebagai seorang yang kelihatannya baik, tidak membahayakan kita, tetapi tiba-tiba dia menyerang kita, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena itu ada perumpamaan, istilahnya adalah musuh dalam selimut, seperti itu. Musuh dalam selimut, orang yang sebenarnya musuh, tetapi dia seakan-akan baik dan dia menghancurkan kita. Karena itu Charles Spurgeon pernah berkata gini, kita itu anak-anak Tuhan, dia konteksnya, harus berjuang di setiap langkah dari jalan itu. Kita harus berperang di dalam peperangan rohani setiap hari. Nah, saya garis bawahi perkataan Spurgeon ini tentang berperang dalam peperangan rohani setiap hari. Dengan kata lain, apakah mungkin di dalam satu hari hidup saya tidak mengalami peperangan rohani? Enggak. Setiap hari dalam hidup kita, peperangan rohani itu pasti kita alami. Lalu peperangan rohani seperti apa yang kita alami, yang kita hadapi? Banyak hal, banyak sekali hal. Peperangan dengan diri kita, peperangan dengan karakter kita yang nggak bagus, gitu. Tetapi salah satu peperangan yang seakan-akan tidak terlalu jadi masalah, tetapi sesungguhnya kalau tidak hati-hati itu akan mencelakakan kita, akan menguasai kita, akan membuat kita jauh dari Tuhan, akan membuat produktivitas hidup kita semakin menurun, dan akhirnya kita buang waktu semakin berlalu, berjalan, dan kita semakin tua, tetapi tidak menghasilkan apapun. Yaitu ketika kita bicara tentang ini, media sosial. Teman-teman, media sosial itu kan harusnya dibuat untuk membuat manusia itu bisa bersosialita, seperti itu ya, mempunyai relasi dengan sesama yang baik. Misalkan Facebook gitu ya, Facebook itu kan buku wajah. Jadi mengenal, mencari teman-teman yang sudah lama nggak ketemu gitu, teman SD gitu. Terus kita ingat-ingat nama teman SD gue siapa ya? Nama teman SD-nya kayaknya Markus gitu ya. Terus kita cari Markus Timotius. Terus kita cari Markus Timotius. Ketemu dan kita lihat-lihat kayaknya mirip nih sama teman SD saya dulu. Terus kita jadiin dia teman, kita ajuin permintaan pertemanan. Dan dia terima, terus kita chat, ketemu jadi teman. Itu media sosial sebenarnya. Saya lihat saya itu masih main Facebook. Jadi kalian bisa tahu lah ya, saya ini angkatan cukup tua, karena orang main Facebook itu kan angkatan cukup tua. Saya teman saya itu ada, sebentar, saya coba cek. Teman saya itu ada sekitar 4.000 orang di Facebook. Nah, 2.300, bukan 4.000 ya, 2.300 teman. Tetapi 2.300 teman ini, kalau ditanya, seberapa dekat dengan 2.300 teman di Facebook? Enggak dekat-dekat. Yang dekat itu ya yang saya kenal, yang sering berkomunikasi dengan saya via WA, seperti itu, yang sering saya pernah ketemu secara fisik, itu dekat. Tapi orang-orang yang mengajukan jadi teman itu banyak, dan mereka saya nggak kenal, dan mereka cenderung pasif di situ. Nah, teman-teman, apa yang saya ingin maksudkan dengan media sosial yang ujung-ujungnya membuat kita itu terhanyut dan kita tidak produktif atau kita kalah di dalam peperangan. Teman-teman, ini grafiknya nih. Grafik penggunaan media sosial di tahun 2020 Januari. Jadi masih 1 tahun lebih ya. Jadi masih lumayan valid seperti itu ya. Jadi berapa sih jumlah orang pengguna media sosial per 25 Januari 2020?
maka didapati bahwa yang misalnya gunakan Facebook gitu ya, itu ada 2.449. Wah, dikit loh, 2.449. Kan lebih apa, ini orang ya loh, enggak. 2.449 miliar akun dari seluruh dunia. Jadi 2.449 miliar akun. Nah, bisa jadi ya pasti akunnya Losa ada termasuk di sini. Kemudian YouTube berapa? YouTube itu mencapai 2 miliar. Jadi 2.000. Jadi 2,4 miliar di sini. Kemudian 2 miliar yang gunakan YouTube. Kemudian WA itu jumlahnya 1,6 miliar, banyak gitu ya. FB Messenger, ya ini yang lama-lama. Nah, TikTok nih, anak-anak TikTok mana gitu ya. Nah, anak-anak TikTok itu digunakan 800 juta akun. Kemudian kita lihat lagi kalau yang ada di Indonesia, Instagram. Nah, Instagram itu 1 miliar akun. Jadi banyak nih orang-orang yang gunakan apa namanya media sosial di sini. Lalu kita lihat tren usia. Maka Facebook aja gitu ya, kita contohkan yang Losa ketemu itu Facebook aja. Itu range usianya yang 13 sampai 19 tahun itu sekitar 13 miliar untuk, dan kemudian apa ini, female itu perempuan gitu ya. Nah, yang gunakan 13 miliar Facebook. Kemudian yang laki-laki itu 13 miliar. Kemudian umur 20 sampai 29, 14 sama 21. Kemudian 30 sampai bukan miliar ya, juta orang. Nah, kemudian 30 sampai 39 itu jumlahnya seperti itu. Jadi ketika kita lihat di sini jumlah usia kalian kan di sini. Nah, kurang lebih secara media sosial Facebook ini salah satu gambarannya. Secara media sosial kurang lebih jumlahnya segini yang penggunanya. Nah, teman-teman, itu orang yang menggunakan. Lalu, apa sih efek negatif dari media sosial? Media sosial itu bisa Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. YouTube gitu. Yang kalian bisa berelasi di situ. Nah, efek negatifnya apa dari media sosial? Yang pertama, menurunkan kecerdasan kita. Menarik ya, media sosial itu bisa menurunkan kecerdasan kita. Kok bisa ya? Lah iyalah, maksudnya kita itu akan fokus di situ, terus terpola, terbentuk, dan kita nggak mikir. Kita itu cenderung ketika bicara dengan media sosial, tentang media sosial, kita cuma penerima, nggak mikir. Ini benar atau enggak? Misalkan berita yang disampaikan di media sosial itu hoax atau fakta, jadi itu ya. Sesuatu yang benar-benar terjadi atau sebuah kamuflase. Tetapi kita nggak mikir. Kenapa? Ya udah kita terima aja, kita serap aja. Sama pengalaman itu sama seperti beberapa waktu ini orang yang memamerkan kekayaan. Terus orang banyak ikut gitu ya. Banyak ikut melihat, wah dia sukses, masih muda, umur 23, 26, udah kaya. Apa namanya, hartanya banyak, mobilnya mobil canggih seperti itu ya. Terus jargonnya adalah murah banget. Terus kita cuma ikut jadi followers di situ. Jangan menikmati apa yang disampaikan oleh orang-orang itu. Dan menurunkan kecerdasan kita, nggak kritis lagi, tidak kritis bagaimana sih bisa tercapai seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Benar nggak apa yang dia dapatkan memang hasil dari trading gitu ya, atau ada kejahatan di situ? Kita nggak cerdas di situ lagi. Kita cuma menjadi konsumtif, mengkonsumsi, menelan bulat-bulat informasi yang didapat. Kemudian efek negatif yang kedua adalah membuat kita lebih tertekan. Nah, lebih tertekan itu kayak gimana sih? Lebih tertekan itu kayak gini. Kita lihat Instagram artis-artis pamer baju gitu ya, pamer tas dengan harga yang ratusan juta. Kadang ada beberapa artis itu dibahas tuh, bajunya, kaosnya aja misalkan berapa puluh juta gitu.
Terus kita tertekan. Tertekannya gimana? Tertekannya dengan ketika kita melihat realita hidup kita. Artis bisa beli makan enak gitu ya, bisa beli barang mewah. Terus kita lihat, aduh kita ini sengsara amat gitu ya. Apa namanya, makan aja makan yang biasa aja. Nggak bisa makan di restoran mewah dengan harga makanan itu yang jutaan gitu. Kita jadi tertekan. Kita pengen seperti itu tapi nggak bisa. Dan kita ingin seperti itu tapi nggak sanggup. Kita tertekan, psikologi kita mengalami tekanan, dan mungkin kita yang rohani berdoa sama Tuhan, saya pengen jadi seperti artis seperti itu, bisa kaya, bisa menikmati hidup. Tapi nggak dijawab. Ya kita tetap dalam kondisi sekarang, mengalami tekanan itu, mengalami tekanan. Kemudian yang ketiga, efek negatif dari media sosial adalah memperpendek rentang perhatian kita. Jadi media sosial itu kan cenderung cepat perubahan, pergantiannya. Pergerakan cepat. YouTube misalkan, pergerakan cepat, dan membuat kita belum mikir, udah lewat lagi gitu. Instagram juga gitu. Apalagi dengan zamannya handphone touchscreen gitu ya, yang tinggal scroll berubah semuanya, bisa bergerak dengan cepat. Apalagi seperti itu, kita bosan lihat gambar satu, kita scroll lagi, bosan lagi scroll lagi, dan akhirnya membentuk kita itu nggak bisa, rentang perhatian kita itu pendek, daya ingat kita itu akhirnya nggak bisa mikir lebih panjang. Beda sama orang suka baca buku misalkan. Baca buku itu harus dipikir. Setelah baca, dipikir kira-kira apa maksud penulis. Nah itu baca. Tapi kalau media sosial itu sisi negatifnya adalah memperpendek rentang perhatian kita. Kemudian 6 dampak negatif media sosial kalau digunakan secara berlebihan. Ini ditulis atau dimunculkan atau dimuat oleh Direktorat SMP Mendikbud Ristek. Jadi gangguan negatifnya apa? Yang pertama, gangguan kesehatan fisik. Mata. Nah, itu. Apalagi kalau kalian punya jam malam tidur gitu ya, terus harus matiin lampu. Tapi kalian pengen lihat handphone, masih tetap lihat handphone di dalam posisi mati lampu yang dimatikan, terus kalian nyalakan handphone, ya rusak matanya gitu. Atau gangguan kesehatan fisik, misalkan kalian tidur sampai tengah malam demi lihat handphone kalian, media sosial kalian, ya rusak kesehatan secara fisik itu. Kemudian menimbulkan gangguan mental yang sama seperti tadi, yang poin ini, membuat kita lebih tertekan secara mental, merasa paling nggak punya di dunia ini dibandingkan dengan orang-orang itu. Padahal didapati bahwa orang-orang yang misalnya posting di pesawat pribadi gitu ya, di mobil mewah, makan mewah, kadang mereka nyewa barengan gitu. Didapati sekarang mereka nyewa barengan, nyewa makanan mewah gitu ya, nyewa barengan 10 orang urunan, ngumpulin uang untuk bisa foto, gantian nanti fotonya diupload. Ada juga yang kemarin lo baru lihat orang foto di pesawat pribadi, ternyata itu di studio, jadi pakai green screen misalkan. Jadi dia sebenarnya nggak di dalam pesawat, tetapi dipakai green screen dan seakan-akan dia di pesawat. Supaya apa? Supaya foto itu berbicara tentang statusnya dan orang respect dengan itu. Jadi media sosial itu penuh dengan kamuflase sebenarnya, tidak realitas seperti itu. Makanya kadang ketika kita melihat, kadang ada orang yang bandingkan realita sama di media sosial. Jadi bedanya jomplang sekali di situ. Kemudian terpapar konten negatif. Konten negatif ini bisa tentang terorisme. Jadi terorisme itu bermain di media sosial sebenarnya. Jadi orang-orang yang coba membawa kita beralih ke agama, pindah agama misalnya, itu juga media sosial terjadi di situ. Atau konten negatif misalnya pornografi, itu media sosial terjadi. Jadi main game. Nah, main game itu kadang kalau menang game gitu, tiba-tiba ada video perempuan yang tidak pakai pakaian lengkap, bawa tulisan winner seperti juara. Jadi itu dimasukkan, disisipkan konten-konten negatif itu yang akhirnya membentuk pola kita.
di dalam hidup. Kemudian terpapar hoax. Nah, ini banyak, apalagi di media sosial yang berkembang saat ini. Orang nggak lagi cari kebenaran itu benar atau enggak beritanya. Misalkan dikasih tahu sebuah kuburan dibongkar oleh makhluk gaib. Nah, orang percaya gitu ya. Kuburan ini dibongkar. Padahal nggak ada fakta. Tetapi cuman dengar berita, tetapi nggak di cross check itu betul atau tidak. Kita seringkali terpapar hoax itu. Mengganggu relasi. Nah, mengganggu relasi ini bicara tentang individualisme. Kalian tidak berelasi lagi. Zaman dulu lose gitu ya. Zaman dulu lose kecil itu kalau masih main lari-larian, petak umpet, main kelereng, main sama teman tetangga-tetangga di sebelah rumah. Tapi sekarang media sosial membuat kita di dalam kamar, bisa menjelajah di alam manapun. Makanya dulu kalau orang orang tua marah ketika kita bermain di luar, suruh masuk. Jadi main bola disuruh pulang gitu ya. Ayo pulang, udah malam, udah hampir gelap gitu. Disuruh pulang karena nggak pulang-pulang. Tetapi sekarang orang tua marah ketika kita selalu di kamar, disuruh keluar supaya berelasi. Kenapa? Karena itu pergumulan media sosial. Tantangan media sosial adalah gangguan relasi. Kita punya banyak teman, misalnya contoh Lose tadi, punya banyak teman di Facebook, tapi Lose nggak kenal, nggak berelasi dengan baik dengan mayoritas. Kita punya teman banyak pengikut di Instagram kita yang nge-like-in, dan kita menunggu like mereka, kita upload foto, kita tunggu like mereka. Kalau banyak kita senang, kalau dikit kita sedih gitu. Relasi, tidak ada relasi di situ. Kemudian bisa memicu kejahatan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, kejahatan itu ketika bermedia sosial, tindak tanduk juga harus diperhatikan. Jadi kejahatan itu kayak gini. Kita seringkali mengupload apapun di media sosial kita. Lagi makan diupload, kita lagi minum diupload, kita lagi di mana diupload. Terkadang media sosial ngambil, orang-orang yang jahat itu ngambil foto kita, kemudian dia menipu dengan foto kita. Jadi ada beberapa waktu ini beberapa orang laporan, kalau ada yang hubungi minta uang dengan foto saya, jangan kasih karena itu bukan saya. Jadi mereka ngambil foto dari media sosial. Jadi makanya kadang kenapa orang gampang sekali dapat foto, karena memang media sosial kita masukkan ke media sosial. Karena itu akhirnya ketika kita bicara tentang media sosial dan peperangan rohani di situ, maka inilah yang menjadi konsep kita yang harus kita miliki. Kita diciptakan lebih dari sekedar realita virtual. Kita diciptakan untuk fokus pada wajah-wajah diciptakan menurut gambar Allah. Media sosial itu kalau dibilang berarti saya harus buang media sosial, enggak. Tetapi media sosial bisa kamu jadikan alat untuk misalkan kamu jadikan alat untuk menyebarkan Injil Kristus, bisa di media sosial. Dan banyak orang Kristen sekarang melakukan itu. Upload ayat gitu ya, upload kesaksian, kirim video-video khotbah-khotbah yang bagus di media sosial. Tetapi media sosial bukan segalanya. Tidak bisa menggantikan yang namanya relasi dengan sesama. Jadi kita diciptakan untuk fokus pada wajah-wajah yang diciptakan menurut gambar Allah. Di tengah-tengah media sosial yang ada, tetapi jangan sampai itu menarik kita, mengalahkan kita, akhirnya kita tidak berelasi dengan Tuhan. Akhirnya kita tidak berelasi dengan sesama, akhirnya kita individualisme di situ. Jadi teman-teman, media sosial itu seperti dua sisi pedang, dua mata pedang. Dia bisa melukai kita, tetapi dia bisa menolong kita. Jadi seperti pisau yang bisa buat bantu kita motong makanan supaya kita bisa makan dengan mudah. Tetapi bisa juga melukai kita ketika kena dan membuat kita terluka. Itu media sosial. Tinggal seberapa kita tahu bahwa ini adalah peperangan rohani. Media sosial bukan sekedar hiburan. Tetapi media sosial apapun gitu ya. Termasuk film. Lose juga nonton film. Film apapun
saya suka film perang misalkan. Tetapi di dalam semuanya itu percayalah bahwa itu pun adalah peperangan kita. Bahwa kita harus tahu ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan karena kita bermedia sosial, maka sesungguhnya kita sudah mulai kalah dan kita harus keluar dan memenangkan peperangan itu. Jadi media sosial bisa kita gunakan dengan baik, tetapi media sosial bisa juga menghancurkan kita. Karena itu kita perlu yang namanya hikmat daripada Tuhan untuk bisa tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita masih bertahan, dan kapan kita harus buang dan keluar dari media sosial. Kenapa? Karena itu adalah peperangan rohani. Jadi media sosial itu salah satu peperangan rohani yang bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi bukan hanya hiburan, bukan hanya untuk senang-senang, bukan hanya untuk menghilangkan stres, tetapi media sosial pun adalah ladang peperangan iman di dalam hidup kita. Dan saya harapkan kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang tidak lengah, orang-orang yang tidak kendor, orang-orang yang menganggap bahwa ya nggak apa-apa. Dan kita akhirnya jatuh dan terbelenggu di dalam media sosial. Tuhan tolong kita. Kita berdoa.